Nah, saudara-saudara, harusnya ini minggu lalu ya, cuma karena minggu lalu masih pertemuan pertama, kondisinya juga tidak mendukung. Nah, ini saya putuskan kita tunda ke hari ini ya. Baik, judulnya di depan tuh. Kelihatan seperti teori lagi, mirip kayak minggu lalu, tapi di dalamnya sebenarnya ada aplikasi dari akuntansi yang sudah Anda dapat sejak PA dan AK. Ya, sejak PA dan AK. Oke, makasih. Coba lihat ilustrasi sederhana ini. Ya, coba lihat ilustrasi sederhana ini. Posisikan diri Anda sebagai akuntan. Bisa akuntannya si investor, bisa akuntannya bank. Ada investor, dia punya dana 100 juta. Ditempatkan di tabungan. Oke. Lalu bank itu bikin program undian berhadiah. Hadiahnya itu apa? 1M untuk satu pemenang. Ini apa? Bisa-bisanya saya aja ya. Saya nggak tahu apakah bank melakukan seperti ini untuk setiap program hadiah pemenangnya gitu ya, atau undian berhadiahnya. Gimana cara bank dapat uang 1M untuk dikasih ke pemenang? Rupanya caranya gini. Setiap nasabah kalau punya uang di bank, setiap kelipatan 1 juta itu berhak atas 1 kupon. Jadi kalau saya tadi anggap aja 100 juta, bisa jadi saya punya 100 kupon. Tapi tidak pasti kalau saya punya 100 juta pasti dapat 100 kupon. Syaratnya itu tuh. Saya harus bersedia ikut dan membayar 10.000 per kupon. Anggap aja 100 juta itu uang saya dan saya bersedia ikut, berarti saya harus bayar berapa? 10.000 kali 100, kan 100 kupon ya. Dari situ aja bank sudah dapat berapa? 10.000 kali 100. 1 juta udah dia dapat dari saya. Ya, belum lagi nasabah-nasabah lain yang mungkin punya rekening yang mirip saya atau bahkan lebih. Ayo. Nah, ada exit clause dari bank. Jadi bank ngomong gini, program ini bisa dibatalkan kalau ternyata yang ikut nggak banyak, sehingga akumulasi biaya administrasi nggak mencapai 1M. Ya kan? Jadi dari saya 1 juta, dia masih berharap bisa dapat dari 1.000 kupon lagi. Ya kan, 100 juta itu kan receh ya untuk orang-orang yang diberkati ya. Jadi bisa jadi ada banyak orang, bank berharap dari sana. Jadi ini sebenarnya mirip kayak, ya tipis, sorry ya, antara investasi dan gambling gitu kan. Antara investasi dan gambling. Ya berkorban, sekali lagi ya, uang saya 100 juta, 1 juta itu berapa sih dari 100 juta? Hanya 1%. Jadi nggak apa-apa deh, ikut, siapa tahu dapat. Peluang saya 100 dari berapa orang yang ikut. Anggap aja ini banyak yang ikut, termasuk saya ikut. Ya, pertanyaannya adalah, saya kan tadi bayar kupon, ada 100 kupon. Pengorbanan saya untuk 100 kupon tadi berapa? 1 juta ya. Kalau Anda jadi akuntannya saya, akuntannya investor, debit saya apa? Karena kredit saya pasti cash kan? Cash keluar 1 juta kan? Debit saya apa? Apakah itu aset atau expense? Boleh nggak itu saya akui jadi aset? Atau kalau umpama boleh ya, aset saya itu berapa? 1 juta atau 1 juta plus 1M. Loh kok bisa Pak 1 juta plus 1M? Kan ada kemungkinan kita dapat 1M tuh. 1 jutanya pasti karena uang keluar. Tapi apakah itu boleh jadi aset? Kita diskusikan dulu. Plus kalau itu boleh jadi aset, apakah aset kita hanya 1 juta? 1M itu boleh nggak jadi aset? Kan ada kemungkinan saya dapat. Ini pertanyaan besar sebelum kita masuk
materi hari ini. Mungkin belajar dari PA, dari AK, sepertinya kok sederhana gitu ya. Yang di debit itu kalau nggak expense ya aset. Nah, bagaimana kalau ketemu kasus-kasus konseptual kayak tadi? Ya, mungkin tidak akan, kasus ini hanya mencerminkan seperberapa dari yang akan kita pelajari hari ini. Tapi paling tidak pertanyaan-pertanyaan konseptual inilah yang bisa dijawab oleh chapter 2. Bentar, saya kecilin. Kayaknya volumenya kegedean. Tes, oke. Kalau masih ingat kayak gini ya, fundamental konsep, basic assumption ini ada di PA kok ini. Kalau Anda masih ingat ya, ada di pengantar akuntansi, bahkan di AK diulang lagi ya. Nah, judulnya tadi di depan itu conceptual framework. Waktu bahas chapter 1 saya sempat singgung, ada yang namanya conceptual framework. Itu dihasilkan oleh badan yang menerbitkan IFRS. Apa nama bodinya atau badannya? IAS apa ya? IASB. Jadi terbitannya IASB itu selain IFRS juga interpretation. Kelas ini yang saya ajar minggu lalu kan ya? Betul ya? Jangan-jangan suara saya nggak kedengaran waktu online itu ya. Recordingnya juga nggak kedengaran. Nah, selain IASB ya, IASB selain menghasilkan IFRS juga menghasilkan interpretation. Semoga masih ingat. Ya. Selain dia menghasilkan standar akuntansi, dia juga menghasilkan yang namanya interpretasi. Tapi ada terbitan dia yang lain, ya, ada terbitan dia yang lain, yaitu conceptual framework. Standar akuntansi itu dasar kita untuk bikin jurnal. Standar akuntansi itu dasar kita untuk bikin laporan keuangan. Dia mirip kayak hukum. Dia mirip kayak pasal-pasal yang ngatur kita, kalau kamu ngasih gaji ke karyawan, jurnalmu apa? Salaries expense to cash atau salaries expense to salaries payable. Itu ada di standar akuntansi. Kamu kalau pengen bikin balance sheet atau statement of financial position, income statement, cash flow statement, itu lihat standar akuntansi. Tapi ini apa fungsinya conceptual framework? Karena conceptual framework juga diterbitkan oleh IASB. Nah, yang pasti conceptual framework bukan, dalam tanda kutip, bukan hukum, bukan aturan untuk bikin jurnal, untuk bikin laporan keuangan. Jadi kita kalau jadi akuntan atau kalau jadi mahasiswa akuntansi, nggak pernah lihat conceptual framework untuk bikin jurnal. Yang jadi dasar kita tadi apa? Standar akuntansi. Apa standar akuntansi internasional? IFRS. Apa standar akuntansi Indonesia? PSAK. Itu yang kita lihat kalau pengen bikin jurnal, kalau pengen bikin laporan keuangan. Nah, ini apa fungsinya? Di situ kelihatan ya, bisa Anda baca, ini fungsinya conceptual framework. Tapi intinya conceptual framework ini sebenarnya dasar untuk membuat, minggu lalu, dasar buat laporan itu standar akuntansi. Sekarang ini apa fungsinya? Ini justru jadi dasar untuk bikin standar. Masih ingat yang saya bilang minggu lalu, ada yang namanya sumber hukum tertinggi atau segala sumber hukum, itulah conceptual framework. Dia mirip kayak pembukaan UD 45. Ya. Sementara yang namanya standar itu kayak undang-undang biasa. Ya. Jadi kalau pengen bikin standar, lihatlah conceptual framework. Jadi conceptual framework itu paling atas. Atau tergantung ya, kita letakkan dia paling bawah jadi dasar untuk menghasilkan yang atas. Paham ya? Jadi ini bukan aturan, ini konsep. Namanya aja conceptual framework. Untuk apa? Untuk kalau pengen bikin standar, lihatlah dia. Masih ingat proses menghasilkan standar istilahnya apa? Yang mulai kita bicara, topik apa yang mau dibuat standar, mulai kita bikin naskah, mulai kita sampaikan ke publik, akhirnya jadi standar final. Itu istilahnya apa minggu lalu?
due process. Due process itu mulai topik standar sampai standarnya keluar. Belum ada standar untuk biological asset. Ayo kita buat, ngobrol lah kita buat apa? Kayak naskah yang siap dipublikasikan, kita omongin dengan orang banyak, dengan publik. Kalau semua sudah setuju, keluarlah standar akuntansi untuk apa? Hewan peliharaan, untuk tumbuh-tumbuhan, ya kan? Itu due process. Nah, membuat standar tadi lewat due process harus melihat ini, conceptual framework. Ya, jadi semua standar yang dibuat nggak boleh ngelanggar conceptual framework. Kali lagi bacaannya ada di sini ya. Conceptual framework adalah sistem yang menyatu ya atas berbagai tujuan yang saling berhubungan supaya membuat standar yang konsisten. Dalam rangka apa? Menentukan sifat, fungsi, batas-batas dan semacamnya. Tapi intinya tadi, inilah yang mendasari orang buat standar. Jadi urutannya conceptual framework, jadikan standar, standar nanti bisa membuat kita melakukan pencatatan akuntansi, baik jurnal maupun laporan keuangan. Ya. Jadi di dalam conceptual framework nanti ada batasan. Betul sih, saya mau bikin laporan keuangan pakai standar. Tapi yang disebut laporan keuangan itu kayak apa? Diatur di sini. Ya. Yang namanya transaksi, yang namanya kejadian yang harus dicatat di jurnal, betul ada di standar. Tapi aturan besarnya yang disebut transaksi itu apa? Itu harus ada di conceptual framework. Ya. Karena kita sudah bicara minggu lalu, standar akuntansi yang disebut berkualitas tinggi itu salah satunya adalah standar yang bisa dipakai di semua tempat. Standar yang bisa dipakai di semua periode waktu. Nggak dibatasi hanya bisa dipakai di Indonesia, nggak bisa diberlakukan di Singapura, itu bukan standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Nah, dalam rangka menghasilkan standar akuntansi yang konsisten, standar akuntansi yang berkualitas tinggi tadi, kita butuh conceptual framework. Saya cuma memastikan semua materi sudah saya beri loh ya. Jadi kalaupun Anda mau nyatat yang penting-penting aja, yang mungkin tidak ada di slide. Nggak usah dipotret gitu ya. Nanti di-download lewat Lentera atau di grup tidak saya posting sengaja supaya Anda bisa akses Lentera ya. LMS kita Lentera. Nah, saudara-saudara, ini sedikit sejarah. Conceptual framework, kan kita tahu ada dua, paling tidak sekarang masih ada dua standar akuntansi di dunia. Apa aja? IFRS dan IFRS itu GAAP, tapi GAAP-nya internasional. Jadi IFRS itu adalah internasional GAAP. Ada satu lagi GAAP yang masih berlaku, yaitu selain internasional, punyanya negara Amerika, namanya US GAAP. Apa nama standar akuntansinya Amerika? Apa nama GAAP-nya US? Ada, nanti lihat chapter 1 ya. SFAS. Kalau internasional kan apa? IFRS. International Financial Reporting. S-nya standar. Kalau US GAAP namanya apa tadi? SFAS. Kira-kira apa kepanjangannya? Statement of Financial Accounting. S-nya apa? Standar. Semua ada di chapter 1, ada di slide. Yang menghasilkan SFAS atau US GAAP siapa? Kalau IFRS dihasilkan IASB, SFAS siapa yang hasilkan? FASB, FASB, ada di chapter 1. Ya. Nah, sekarang coba lihat sejarahnya. Kira-kira ya, kalau saya tanya ke Anda sambil Anda ingat yang lalu, duluan mana sih? FASB atau IASB? Yang berdiri duluan FASB atau IASB? Yang duluan ada itu US GAAP atau International GAAP? Gagal saya ngajar minggu lalu ya. Duluan
Standarnya Amerika atau internasional? Duluan Amerika. Lalu kemudian karena Amerika punya sendiri, Indonesia punya sendiri, Singapura punya sendiri, masing-masing negara punya sendiri, semua ini ingin menyatukan. Tinggal Amerika yang ketinggalan, bukan ketinggalan, sengaja berbeda. Ada international GAAP, ada US GAAP. Berarti conceptual framework pertama kali pasti yang buat adalah ISB atau FASB? FASB. Jadi FASB duluan punya conceptual framework karena mereka punya standar duluan. Berarti standar itu kan dibuat berdasarkan conceptual framework kan? Nah, yang punya conceptual framework duluan FASB. IASB dia punya keistimewaan karena bisa lihat punya FASB. Tinggal niru, tinggal menyesuaikan aja. Ya. Nah, conceptual framework yang dihasilkan barengan dua board ini, dua badan pembentuk standar ini, itu isinya apa? Satu, bahasa Indonesianya apa nih? Tujuan pelaporan keuangan, itu conceptual framework. Kalau standar kan minggu lalu ada banyak saya beri yang nggak harus dihafalin tuh. Tapi conceptual framework paling tidak 5 atau 6 atau paling banyak 7, jadi bisa harusnya diingat. Yang jadi proyek bersama, satu, itu adalah ini. Conceptual framework yang namanya Objective of Financial Reporting, tujuan pelaporan keuangan. Conceptual framework kedua yang jadi proyek bersama IASB dan FASB adalah ini, namanya panjang sih. Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi informasi keuangan dikatakan berkualitas supaya bisa mendukung pengambilan keputusan itu kayak apa? Itu diatur di dalam conceptual framework yang kedua. Coba direview lagi. Kalau yang ini masih ingat nggak apa sih tujuannya bikin laporan keuangan? Cari kata kuncinya aja, nggak usah dihafalin atau disebutin sepanjang yang ada di slide minggu lalu. Apa kata kuncinya? Tujuan laporan keuangan dibuat supaya mereka yang menggunakan informasi laporan keuangan, siapa mereka itu? Ada istilahnya, capital provider. Siapa capital provider itu? Investor dan kreditor. Supaya mereka bisa ngambil keputusan. Itu tujuannya laporan keuangan. Itu yang nomor satu. Nah, yang nomor dua ini nanti yang mau kita lihat. Informasi keuangan yang disebut berkualitas karena bisa bantu ngambil keputusan itu kayak apa sih? Nanti kita lihat. Itu ada di conceptual framework yang berikutnya. Ya. Conceptual framework sekali lagi ya, itu bukan standar akuntansi, tapi conceptual framework lah yang menghasilkan aturan dan standar. Itu maksud slide ini ya. Harapannya kalau ada conceptual framework, semua masalah dalam akuntansi itu bisa terpecahkan. Ya, jadi kalau belum ada standar akuntansi untuk cryptocurrency, nggak usah bingung, lihat aja conceptual framework. Dari situlah kita bisa bikin standarnya. Saya lupa kelas ini atau kelas, saya punya kelas lagi hukum pajak, itu nanya, Pak, cryptocurrency itu kena pajak nggak? Gimana perlakuan akuntansinya ya? Karena memang belum diatur jelas. Saya kalau punya kripto, Bitcoin, itu jadi apa buat saya sebagai pemegang? Ya, atau kalau saya ada istilahnya penambang gitu ya, nambang kripto, itu saya tulis di laporan keuangan sebagai apa? Belum ada standar akuntansinya. Apakah tidak bisa dicatat? Bisa. Caranya lihat apa? Conceptual framework. Tapi segeralah buat standarnya. Caranya gimana? Lihatlah conceptual framework. Jadi semua masalah-masalah itu bisa dipecahkan. Selalu ada jalan. Ya. Gojek kan, selalu ada jalan. Apa jalannya? Conceptual framework. Nah, saudara-saudara, saya juga cerita minggu lalu. Indonesia dulu
Kiblatnya US GAAP. Sekarang dia International GAAP, IFRS. Caranya apa yang Indonesia pakai? Langsung ngartiin IFRS jadi bahasa Indonesia atau seperti apa? Ada istilahnya tuh. Ada IFRS, lalu di negara itu langsung diterapkan, nggak diapa-apain. Ada yang dimodifikasi. Masih ingat istilahnya? Kalau saya Singapura, itu kan English speaking countries. Berarti IFRS-nya bisa langsung saya pakai di negara saya. Itu istilahnya apa ya? Adopsi. Memorinya itu harus dirapikan ya, kalau di komputer harus didefrag. Kalau kayak tempat tidur itu terlalu berantakan, harus ditarik pelan-pelan jadi rapi, jadi enak nyarinya gitu ya. Mungkin masih gugup jadi mahasiswa ya, semester awal, masih gugup, masih awal-awal minggu ini Pak. Tunggu aja Pak, mulai tes 1 saya ngegas gitu ya, semoga. Ya. Jadi kita ya, Standar Akuntansi Indonesia awalnya ikut US GAAP. Tapi sejak ada IFRS kita ikut. Cuma ikutnya pakai tidak langsung mengartikan standar Inggris jadi bahasa Indonesia, enggak. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Berarti kita tidak melakukan adopsi, yang kita lakukan apa? Konvergensi. Ada ya kata-kata itu. Yang peta dunia itu loh yang saya lihatin, ada warna pink, ada yang warna kuning. Saya ingat kok kalau itu saya ucapkan. Ya. Jadi kasih dosen itu sepanjang masa. Kasih mahasiswa hanya sepanjang 2,5 jam maksimal Pak. Setelah itu hilang gitu. Nggak apa-apa, sekali lagi ini cara saya untuk men-challenge Anda untuk ingat-ingat lagi apa yang sudah sempat kita bahas. Gitu ya, jadi yang dulu kita ikut US GAAP, sekarang kita ikut IFRS. Nah, apa sih bedanya US GAAP sama IFRS? Apa sih beda standar akuntansi Amerika dan internasional? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang bisa menebak nggak paling nggak? Sebeda apa sih, kan namanya standar akuntansi gitu ya? Apa sih bedanya? Ada yang bisa menebak aja? Saya yakin belum begitu dalam ya membahasnya di PA dan AK, tapi apa kira-kira ya? Anda pengantar akuntansi kira-kira pakai standar akuntansi apa? Amerika atau internasional? Sudah internasional ya? Yakin? Atau yang Amerika? Saya nggak tahu. Kalau AK sudah pasti internasional. Ya. Ya kalau dari awal internasional ya nggak bisa bedain ya. Tapi pernah nggak sih terpikir ini kok sampai ada 2 standar, apa ya bedanya? Saudara-saudara, di standar akuntansi Amerika, US GAAP atau SFAS, itu istilahnya pakainya ini nih, sampai sekarang kan masih ada US GAAP ya, terlalu rule based. Rule based itu artinya gini, kalau pengen menjurnal, kalau pengen bikin laporan keuangan, aturannya detail. Diatur benar-benar. Suatu transaksi bisa diakui jadi aset kalau memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke saja sih, nggak ada yang salah dengan mengatur detail tadi. Ya. Sementara yang internasional pakai apa tuh namanya? Principle based. Jadi dia ngomong nggak usah diatur detail, yang penting memenuhi prinsip, yang penting memenuhi substansi. Ada plus minusnya. Kalau yang ngatur detail itu bisa dipastikan dalam tanda kutip ya lebih bisa diandalkan karena kan ada aturan detailnya ya, jelas. Kalau mau bikin jurnal untuk jadi aset, ikutin panduan ini. Kalau yang satu pakai prinsip, berarti kok kayak abstrak ya. Tapi kalau kita pakai rule base, itu bisa jadi akuntan jadi orang-orang yang sangat-sangat tidak kreatif. Wong sudah ada aturannya kan, sudah ada standarnya. Sementara principle base itu justru memberikan kita kesempatan untuk banyak berpikir, banyak ruang di otak kita untuk lebih kreatif. Jadi saya nggak ngomong US dari IFRS atau sebaliknya. Rule base lebih jelek dari principle base, enggak. Membedakan rule base dan principle base yang selalu saya pakai itu kayak gini. Berapa batas minimum nyetir di jalan tol? Kecepatan minimum.
40. Kalau 40 jalan biasa. Kalau 60 ya. Berarti kalau harusnya secara aturan ya, rule base, kalau kita bawa kendaraan di jalan tol di bawah 60, bukan hanya di atas 100 loh, di bawah 60 harusnya kita melanggar hukum, melanggar rule. Berarti harusnya polisi tilang. Betul ya? Setuju ya? Kan 40 ke bawah dan di atas 100 atau 120 itu harusnya tilang. Kalau rule base diikuti kayak gitu, berarti semua yang di bawah 60, semua yang di atas 100 kena tilang. Sekarang saya tanya, kalau macet, jalan tol macet, saya sering rasakan mendekati pintu keluar Sidoarjo tuh ya, yang ke arah Porong Malar, itu kan macet. Berapa kecepatan kita? 40-20 aja nggak ada. Berarti semua yang macet di situ jalan sangat pelan. Kalau ikut rule base harusnya ditilang. Iya kan? Kalau ikut rule base. Berarti yang dipakai oleh polisi atau penegak hukum dalam kasus macet bukan rule base melainkan principle base. Ya. Bahkan menurut saya, ini jangan ditiru loh ya. Ini penafsiran liar aja. Orang itu nggak boleh ngebut di atas 100 km per jam. Kalau di jalan tol ada banyak pengendara lain. Kalau dia sendiri, itu kan risiko di dia aja. Nggak perlu ditangkap, wong dia sendiri ya, punya risiko atas diri dia. Tapi ini salah ya harusnya ya. Jadi principle base-nya ya buat dia sendiri tidak membahayakan orang lain harusnya nggak perlu ditangkap. Ya harusnya. Tapi rule, kadang yang dikejarkan rule-nya bukan prinsipalnya. Ya. Di akuntansi kayak gitu gambarannya. Bagaimana contoh sederhananya? Ya, contoh sederhananya gini. Ada mesin, ya, ada mesin. Saya beli mesinnya. Saya punya sertifikat kepemilikan atas mesin. Mau berapa tahun sih useful life-nya mesin kira-kira? Tetapkan aja, kira-kira berapa? 10 lah ya, 8 sampai 10 tahun. Anggap aja 10 tahun useful life-nya mesin. Berarti mesin itu saya dong yang catat di neraca balance sheet atau laporan posisi keuangan jadi aset ya, equipment dalam kurung mesin. Betul? Oke. Tapi suatu saat saya baru beli, datang teman kita nih bilang, "Pak Agus, saya sewa mesinnya." Ya, oke. Ya. Dia nyewanya 8 sampai 9 tahun. Dia nyewanya 8 sampai 9 tahun. Padahal tadi useful life-nya berapa? 10 tahun. Dari 10 tahun itu, berapa persen yang dia nikmati manfaatnya? Hampir 90%. Yang namanya aset itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dan dari dia kita bisa menerima manfaat. Saya terima manfaat enggak? Iya, tapi hanya lewat sewa. Hasil produksinya dinikmati oleh teman saya yang menyewa. Sekarang saya nanya, boleh enggak dia ngakuin jadi aset? Boleh nggak teman yang nyewa itu tadi, 9 hampir 10 tahun itu ngakuin jadi aset? Ya jawabannya tergantung Pak. Bapak US GAAP atau IFRS. Bapak rule base atau principle base. Kalau rule base nggak bisa Pak. Karena kepemilikan masih di saya yang memiliki aset. Tapi kalau principle base ngomong, yang namanya aset adalah segala sesuatu yang kita kendalikan, tidak harus kita miliki. Kita kendalikan dan dari dia kita dapat benefit. Berarti bisa tahu bedanya ya, di Amerika, US GAAP, mesin yang disewakan itu dicatat di pemilik, lessor namanya. Kalau di di International GAAP, di IFRS, yang nyatat adalah lessee, selama dia menyewanya hampir mendekati useful life. Walaupun kepemilikan tetap di lessor. Itu hanya salah satu contoh. Rule based dan principle based. Contoh yang agak receh ya, tapi mungkin relate. Ada anak kos di sini, kos di Padang Pasir. Cewek. Mungkin pacarnya ada di Jakarta atau di Makassar. Ya, LDR. Ada ya. Cewek tapi yang di sini, ya. Nah, cewek ini baru di Surabaya. Takut jalan sendiri kalau makan. Ada kayak inilah ya, aku temani ya makan. Nggak ada niat apa-apa gitu ya. Memang pengen nemani, cowok gentleman kok. Udah, itu berlanjut tiap malam. Si cewek ini banyak curhat ke si cowok. Akhir minggu sering nonton bareng.
secara legal itu pacar yang di Makassar. Tapi yang menikmati relasi kan cowok yang di sini. Itu pacar siapa sih sebenarnya? Bapak pakai rule base atau principle base gitu loh. Ya, paham maksudnya ya? Kayak gitu gambarannya perbedaannya standar akuntansi internasional dengan US GAAP. Ya, saya tidak mengatakan sekali lagi principle base lebih baik dari rule base atau sebaliknya. Ada plus minus. Ya, principle base lebih membuat kita kreatif, tapi pegangannya nggak sekuat, ya dasarnya nggak sekuat rule base. Tinggal kita mau pilih mana. Nah, masalahnya Indonesia sudah memilih untuk ikut IFRS. Ya, berarti ya kita anggap IFRS lebih baik dari US GAAP. Kita anggap gitu ya. Ini contoh tadi yang saya sebut ya. Biasanya rule base, principle base lebih kelihatan di sana. Ya. Ini contoh yang principle base. Jadi tidak berdasarkan legalitas, tidak berdasarkan yang kelihatan di mata, tapi prinsipnya, substansinya. Ini yang kadang-kadang dipakai oleh mahasiswa akuntansi. Kamu kok ke kampus nggak dandan sih? Kan yang penting isinya, Pak. Otak saya pinter, Pak. Hati saya baik gitu ya. Tidak mendahulukan yang tampak di depan, Pak. Saya principle base. Ya monggo aja sih. Anak akuntansi biasanya gitu, apalagi anak pajak ya. Pokoknya isinya ya, tampilan belakangan gitu. Tapi kadang dunia itu hidup dari persepsi. Realita itu nggak pernah ada di dunia ya. Kata orang lebih laku Coca-Cola atau Pepsi sih? Orang kalau sebut dua minuman yang pop up duluan Coca-Cola ya. Padahal pernah diuji, orang ditutup matanya ya, lalu diberi dua minuman ini, mayoritas milih Pepsi yang paling enak. Itu realita, tapi persepsi kan orang selalu ngomong Coca-Cola lebih enak. Jadi somehow principle base lebih unggul dalam tanda kutip ya dibandingkan yang rule base. Ini ya perbandingannya tadi. Kalau pakai principle base, wah yang namanya etika jelas bermain di dalam. Mau ada aturan kok, ya ada aturan. Yang kanan, yang rule base ya, jelas mudah dipastikan ada aturan kok. Sementara yang kiri terlalu abstrak, susah dipastikan. Terlalu banyak pendapat, terlalu banyak kreativitas. Tapi yang principle base luas, ya fleksibel. Yang kanan belum tentu cocok di daerah-daerah atau untuk orang-orang tertentu yang nggak begitu suka aturan, yang nggak begitu suka diikat. Bisnis berubah makin cepat, aturan jadi nggak atau kurang laku. Ya, ini plus minusnya. Yang hijau plus, yang merah minus. Nah, conceptual framework tadi sekali lagi kita dari rule base menjadi principle base ya. Punyanya FASB, conceptual frameworknya namanya ini. Makin penuh loh yang harus Anda ingat ini. Belum lagi mata kuliah lain. FASB memiliki standar namanya SFAS. Tapi conceptual frameworknya namanya ini. Statement of Financial Accounting Concept. Kalau SFAS tadi apa? Statement of Financial Accounting Standard. Nah, SFAC atau Conceptual Framework-nya FASB, ya, itu ada 7. Ada 7. 1, itu adalah SFAC yang terkait dengan organisasi non atau nirlaba. Sisanya itu untuk organisasi yang bisnis atau organisasi yang laba. Ya, jadi ada 7, makanya saya bilang tadi nggak banyak kok yang harus diingat untuk ini. Kalau standar kan bisa sampai 60-an minggu lalu ya. Nirlaba ini hati-hati loh ya, nirlaba ini bukan berarti tidak mencari laba. Tapi labanya dikembalikan kepada stakeholder, bukan hanya stockholder. Emang ada ya organisasi yang tidak cari laba ya?
Ada Pak, gereja. Oh ya? Terus gimana caranya bangun gedung gereja atau membayar pelayan kalau nggak ada laba? Kan tetap nyari laba. Tapi labanya dikembalikan kepada masyarakat atau orang-orang yang terkait. Petra, organisasi pendidikan, nirlaba loh, iya. Bedanya dengan bisnis apa? Dikembalikan lewat pembangunan gitu ya, layanan. Kalau bisnis bisa jadi diambil sendiri. Ya, jadi sejatinya kita ini manusia itu nirlaba. Kita nyari duit butuh kan? Tapi harusnya duit itu juga bisa memberkati orang lain. Jangan diambil sendiri. Ini 7 conceptual framework yang dimiliki FASB awalnya, yang kemudian juga diikuti oleh IASB. 7 tapi 6 kotak gitu ya. Nanti saya ceritakan. Saya ulangi ya, inilah conceptual framework. Awalnya yang buat FASB, tapi IASB kemudian menyesuaikan, mengadopsi conceptual frameworknya FASB. Ya, apa tadi nama konseptual frameworknya FASB? SFAC. SFAC nomor 1, judulnya ini. Ada sih judul asingnya ya, tapi saya Indonesiakan. The Objective of apa tadi? Financial Reporting. Pak, kok sama kayak SFAC 4? Sama. Tapi nomor 1 dipakai untuk perusahaan yang laba, perusahaan bisnis. Nomor 4 dipakai untuk nirlaba atau non bisnis. Jadi sama-sama judulnya. What are or what is the objective of financial reporting? Ini sama judulnya, tapi yang nomor 1 untuk business enterprise, yang nomor 4 untuk non business enterprise. SFAC nomor 2, judulnya bisa Anda baca, ada juga istilah asingnya, qualitative characteristic of accounting information. Nanti kita pelajari satu-satu, tapi intinya dari namanya ini menunjukkan sekali lagi, informasi akuntansi yang berkualitas itu kayak apa sih? Lihat di SFAC 2. SFAC 3, awalnya 3 ya, itu judulnya ini nih, isinya laporan keuangan itu apa? Isi laporan keuangan itu namanya elemen. Nah, SFAC 3 dalam perkembangannya kemudian diganti, direvisi dengan SFAC nomor 6. Jadi makanya saya bilang tadi ada 7, tapi sebenarnya yang 3 itu sudah dihapus, diganti nomor 6. Judulnya adalah elemen laporan keuangan. 4 tadi sudah saya jelaskan sedikit karena kaitannya dengan nomor 1. Kalau 5 itu apa? Nah 5 ini mulai teknis. Kalau pengen bikin jurnal, kalau pengen menyajikan laporan keuangan, gimana caranya? Ada di SFAC 5. Yang nomor 7, nah ini yang chapter 6. Nanti kita pelajari chapter 6. Itu kaitannya dengan SFAC 7, conceptual frameworknya FASB yang nomor 7. Nah bagaimana dengan IASB? IASB sekali lagi memperoleh keuntungan karena dia hadir berikutnya, dia tinggal ngikut. Follower biasanya gitu. Nggak ada salahnya jadi follower, tapi justru harus jadi follower yang nanti jadi leader gitu ya. Lihat, conceptual frameworknya FASB ada 6 atau 7 ya, 6 yang efektif. Sementara punyanya IASB dia sebut chapter. Conceptual frameworknya dia sebut chapter. Chapter 1 ya, 2, 3, 4. Chapter 1 kalau dilihat sebenarnya mirip kayak SFAC 1 dan SFAC 4. Judulnya apa tuh? The Objective of General Purpose Financial Reporting. Kan mirip kayak SFAC 1 kan. Chapter 2 isinya ini nih. Reporting Entity. Ya, reporting entity. Reporting entity itu mendekati SFAC 6 atau 3 yang sudah digantikan. Chapter berikutnya, kalau dari judulnya, mirip kayak SFAC nomor berapa? Lihat ya judulnya SFAC di situ, lihat chapternya IASB. Ini lebih dekat dengan SFAC nomor 2. Kan karakteristik kualitatif ya. Nah, nomor 4 framework. Framework lebih dekat ke chapter SFAC nomor 5 ya.
SFAC nomor 5. Jadi ini punya IASB, ini punya FASB, ini punya US GAAP, ini punya IFRS atau International GAAP. Ada diskusi dulu? Nah, khusus untuk chapter 4 itu ada bab-babnya. Ini yang juga nanti akan kita pelajari secara khusus hari ini. Yang sekali lagi saya yakin di PA sempat disinggung, di AK sempat disinggung. Ini kayak review aja. Jadi ini isinya chapter 4. Apa tadi judulnya? Framework ya. Framework itu isinya ini. Satu-satu nanti kita lihat. Oke. Conceptual framework sebenarnya baik yang 7 maupun 4 itu sebenarnya dibagi jadi 3 level. Ada level pertama itu sebenarnya menjawab pertanyaan why. Kenapa? Biasanya jawaban atas kenapa itu kira-kira di SFAC yang mana ya? Kenapa? Kira-kira yang bisa menjawab SFAC nomor berapa? 1 sampai 7. Nggak bisa relate ya. Ada pertanyaan why. Kan harus ada jawaban. Jadi jawaban itu bisa didapat di SFAC nomor berapa? Kalau pertanyaannya why. Lihat lagi SFAC. Yang paling dekat bisa menjawab pertanyaan why itu SFAC yang mana? Kenapa harus bikin laporan keuangan? Ya kan? Supaya bisa membantu pengambilan keputusan. Berarti SFAC berapa tuh? Yang masuk di level Y? 1 dan 4. Ya enggak? Kalau yang 3 ini adalah kriteria untuk pengakuan dan pengukuran. Itu ada di sana tadi. Ya kan? SFAC 5. Level kedua itu dibilang kayak bridge, jembatan antara level Y dan how. Why itu kenapa harus ada laporan keuangan, how, bagaimana bikin laporan keuangan. Nah ini menjembatani 2 level ini. Kalau bisa dilihat ini kan SFAC nomor 2 ya. Kelihatan di gambar belakangnya saudara-saudara. Nih. Ini yang paling bawah, first level, SFAC nomor 1. Kualitatif karakteristik itu SFAC nomor 2. Elemen itu SFAC nomor 3 atau 6. 3 sudah diganti 6 ya. Ini SFAC 5. 4 yang mana 4? 4 di level yang mana? Yang biru, yang pink atau yang apa nih? Peach. SFAC 4 di mana? Di level yang mana? Ya sama kayak 1 dong. Mana? Why? Ya kan? Nomor 4 itu kan objective of financial reporting tapi buat non-business. 7 lebih dekat yang mana? 7 itu menjawab pertanyaan apa sih? Kita lihat nomor 7. Menggunakan informasi cash flow dalam pengukuran akuntansi. Kira-kira dia menjawab pertanyaan why, how, atau yang tengah? Menggunakan informasi cash flow untuk bikin atau mengukur laporan keuangan. Itu kan teknis ya. Teknis itu biasanya menjawab pertanyaan how, berarti 7 ada di atas. Nah, ini level pertama yang tujuan ya. Minggu lalu sudah ada. Kata kuncinya adalah pokoknya kalau ada laporan keuangan, kalau ada financial reporting dan financial statement, itu investor, kreditor, lender bisa terbantu untuk ngambil keputusan. Kalau jadi investor, keputusan apa sih yang Anda butuhkan? Keputusan investasi itu kayak apa sih? Apa bentuk keputusan investasi? Coba bayangkan Anda investor. Kira-kira nanti keputusan Anda kayak apa? Keputusanmu kayak apa kalau jadi investor? Kemungkinan jawaban atau keputusan yang diambil. Susahkah pertanyaannya? Sulitkah pertanyaannya dipahami? Sulit pertanyaannya atau sulit mencari jawabannya? Saya ulang ya, Anda itu investor. Dengan melihat laporan keuangan, kira-kira ujungnya nanti Anda kan mengambil keputusan. Keputusan apa yang diambil biasanya? Alternatif keputusannya. Apa? Yang mau Anda investasikan. Ya.
Kalau Anda sudah jadi investor di situ, apa fungsinya laporan keuangan yang Anda dapat dari perusahaan yang sudah Anda invest? Kalau dividennya nggak bagus, berarti keputusan Anda kemungkinan apa? Hah? Nyari perusahaan lain. Jadi kalau Anda jadi investor, keputusan itu tergantung Anda investor potensial atau investor yang sudah ada di perusahaan. Kalau potensial berarti kan kemungkinan keputusannya apa? Invest atau tidak invest. Setelah baca laporan keuangan PTA. Kalau Anda sudah jadi investor di situ, keputusannya kemungkinan apa? Tetap di situ atau pergi, tarik duitnya nyari perusahaan lain. Kalau kreditor, pakai pola pikir investor tadi, berarti keputusannya mau minjamin atau tidak pinjamin uang. Kalau laporan keuangan bisa membantu mereka sebagai di sini ada sebagai capital provider untuk ngambil keputusan, berarti tujuan laporan keuangan, tujuan financial reporting dan financial statement tercapai. Tapi kalau saya baca financial reporting dan financial statement, saya bingung mau tetap invest atau mau pergi, saya bingung. Itu tujuan laporan keuangan nggak kecapai. Ya. Poin saya sekali lagi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya tarik diri dari perusahaan setelah baca laporan keuangan, memang sakit buat manajemen. Tapi laporan keuangannya berarti mencapai tujuan, karena dia bisa ngambil keputusan. Tapi kalau investornya ngeluh, kamu bikin laporan keuangan atau tugas kelas ini, umpama ya, nah itu berarti tujuan laporan keuangan nggak tercapai. Ya, jadi hati-hati ya, tujuan tercapai itu tidak melulu positif, bisa jadi negatif buat kita. Ya. Cari aja kata kuncinya, nanti kan nggak harus dihafalin satu-satu gitu ya. Ngambil keputusan. Siapa yang harus ngambil keputusan? Kreditor, investor. Mereka apa sih fungsinya? Capital provider. Itu tujuannya financial reporting. Nah, tapi hati-hati saudara-saudara. Nggak melulu. Kalau laporan keuangan itu membingungkan, salahnya akuntan. Nggak melulu salah akuntan. Bisa jadi laporan keuangan sudah benar. Dalam tanda kutip sesuai dengan standar akuntansi. Tapi kalau investor nggak bisa ngambil keputusan, bisa jadi dia yang tidak punya pengetahuan bisnis. Itulah, ada asumsi di bawah. Bisa jadi kalau dia bisa bahasa bisnis, nggak bisa ngambil keputusan, akuntan yang salah. Karena menghasilkan laporan keuangan yang tidak bisa mendukung pengambilan keputusan. Tapi kalau akuntan sudah bekerja optimal, investornya nggak punya sense of business, dia nggak bisa ngambil keputusan, bukan salah akuntan. Ya pertanyaannya siapa sih di kita yang nggak punya sense of business? Ada aja peluang yang bisa kita dapat gitu ya. Tinggal dilatih. Saya dulu waktu kuliah nggak bisa kayak gitu. Jujur aja kayaknya ada apa gitu, ada kabut yang nutupin mindset saya sehingga saya nggak bisa lihat peluang. Tapi mulai masuk kerja gitu ya di drill gitu ya, kerja hampir 20 tahun nih. Udah 20 tahun nih. Ya mulai kelihatan, oh ini ada peluang ambil, ini ada peluang ambil gitu ya. Jadi bisnis itu bicara masalah ngambil peluang, bisa memutuskan untuk ngambil peluang gitu ya. Indikator paling gampangnya apa? Indikator paling gampang walaupun sekuler dan duniawi, apa paling gampang? Orang itu sense of business-nya bagus, duitnya banyak. Ya kan? Walaupun bukan salah satu indikator, bukan satu-satunya indikator, hanya yang paling gampang dilihat. Ya. Atau mungkin nilai-nilai lain yang didapat selain keuangan. Ya, jadi bisa manfaatkan bisnis. Oh, temannya banyak gitu ya. Relasinya banyak, itu juga indikator punya pemahaman bisnis. Tapi kalau nggak punya pemahaman bisnis, ya, walaupun dia lulusan Fakultas Bisnis dan Ekonomi, School of Business and Management, sulit. Tapi kalau orang elektro, bisnisnya bagus, nggak usah belajar akuntansi, itu jalan pikirannya ketika baca laporan keuangan. Level kedua, karakteristik kualitatif, intinya adalah informasi akuntansi itu harus berkualitas. Nah, di sini mau kita lihat informasi yang berkualitas itu kayak apa sih? Intinya pokoknya itu tadi ya, bisa membantu ngambil keputusan. Tuh, decision usefulness.
Kalau informasi akuntansi nggak bisa dipakai ngambil keputusan, berarti dia nggak berkualitas. Ya, jadi diatur di situ, di dalam SFAC nomor 2 ya. Informasi dikatakan berkualitas itu kalau ya dia bisa membedakan informasi yang better dengan yang inferior atau less useful. Oke. Di belakang ini, setelah ini, ada detil-detil dari yang akan saya omongin. Jadi Anda cukup kalau sudah download slide saya tinggal di swipe ya, tinggal dilihat-lihat ke belakang ya. Karena saya akan mendasarkan omongan saya hanya berdasarkan ilustrasi ini karena terlalu panjang nanti ke belakang. Jadi ada beberapa slide yang pasti akan terskip nanti. Bagan ini, gambar ini menunjukkan dengan detail kualitas informasi yang dihasilkan oleh kualitas yang dihasilkan oleh informasi akuntansi. Dia dikatakan berkualitas itu kayak apa kalau memenuhi bagan-bagan ini. Pertama, informasi yang berkualitas itu kalau bisa disajikan sesuai dengan karakteristiknya provider, ya, karakteristiknya capital provider. Jadi sejago apapun ilmu akuntansi Anda, kalau Anda nggak bisa memahami capital provider, kayaknya ambiar. Contoh paling gampang gini, saya bikin laporan keuangan, detail banget. Wah, kayak jago gitu ya, sudah detail, transparan. Ternyata capital provider Anda, owner salah satunya, itu orang yang suka yang ringkas. Paham maksud saya ya? Anda sajikan sesuatu yang tidak sesuai keinginan atau ekspektasi atau gaya capital provider Anda. Terus apa gunanya detail yang bagus tadi, yang baik tadi, yang sesuai dengan ilmu yang didapat di kuliah. Jadi hard skill jadi nggak relate, jadi nggak relevan. Butuh soft skill, memahami orang lain. Salah satunya apa? Capital provider kita. Jadi informasi yang harusnya berkualitas jadi nggak berkualitas hanya karena saya nggak mampu memahami capital provider saya. Dia suka yang detail, saya sajikan yang ringkas atau sebaliknya. Paham ya? Itu salah satu ukuran informasi itu berkualitas atau tidak. Ada pertanyaan dari yang atas? Lanjut. Bagaimana kalau Anda manajemen atau akuntan dari perusahaan publik? Perusahaan publik itu artinya apa? Pemiliknya kan bukan satu orang. Bukan orang yang Anda kenal bisa jadi. Kalau saya punya PT tertutup, hanya keluarga saya yang punya, kan saya kenal pemilik-pemiliknya. Saya udah tahu ya rata-rata orangnya kayak ginilah, laporan keuangan akan saya sajikan sesuai karakteristik mereka. Bagaimana kalau Anda jadi akuntan PT terbuka? Ya tinggal lihat pemilik saham mayoritas siapa. Nggak usah pikirin yang lain. Bagaimana kalau pemilik saham mayoritas nggak ada? Paling banyak 20 atau 10%, mungkin ya, ekstrim lah. Jadi nggak ada yang benar-benar mengendalikan usaha. Yang punya perusahaan ini banyak orang, yang bisa jadi saya nggak kenal. Disitulah gunanya otoritas pasar modal. Apa ya? Organisasi yang ngatur pasar modal. Mereka lah yang kemudian bikin aturan, akuntan PT TBK, supaya bisa memenuhi karakteristik atau mengerti karakteristik pemilikmu, minimal kamu harus sajikan A, B, C, D, dan semacamnya. Jadi kita nggak perlu cari tahu pemilik kita satu-satu ya, karena ada banyak. Cukup lihat aturannya, apa ya namanya ya, Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal. Ya cukup lihat itu. Tapi kalau kita PT tertutup ya, ngapain lihat organisasi Bapepam, wong kita sudah tahu pemilik kita siapa gitu ya. Itu pertama yang atas. Yang kedua, ada constraint namanya. Constraint itu apa sih maksudnya? Batasan ya, limitation ya. Informasi yang berkualitas itu kalau disajikan dengan cost yang seminimal mungkin, dengan cost tertentu, jangan jor-joran costnya. Jadi kalau Anda nggak efisien, nyetak laporan keuangan terlalu banyak, berwarna tebal, oke lah isinya berguna tapi jadinya nggak berkualitas karena mungkin Anda nggak mikirin cost. Itu ya.
Jadi ada constraint yang namanya cost benefit relationship. Ya, cost benefit relationship. Itu yang nanti juga menjadi salah satu indikator itu berkualitas atau enggak informasinya. Oke, ke bawah. Decision usefulness. Intinya tadi ya, informasi yang berkualitas juga diukur dari apakah dia berguna untuk pengambilan keputusan. Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi decision usefulness. Kriteria pertama adalah kriteria atau kualitas fundamental. Yang kedua adalah kriteria sekunder, kriteria enhancing, kriteria yang memperkuat atau penekanan pada kualitas tertentu. Saya ulangi ya. Baris berikutnya itu menunjukkan bahwa informasi keuangan atau informasi akuntansi dikatakan berkualitas kalau dia memenuhi decision usefulness. Kapan dia memenuhi decision usefulness? Kalau kualitas fundamental dan enhancing kualitas ya dipenuhi. Apa saja kualitas fundamental? Apa saja kualitas primer itu? 1. Informasi akuntansi harus relevan. Bahasa gampangnya, bahasa anak muda, bahasa generasi Anda apa kira-kira relevan itu? Cari bahasa yang paling dekat. Informasi akuntansi harus relevan. Itu primary quality atau fundamental quality. Atau Anda sudah paham ya relevan ya. Intinya adalah dengan melihat angka, dengan melihat informasi tadi, informasi itu masih up to date. Bukan informasi yang usang. Bukan informasi masa lalu. Sehingga saya bisa pakai ngambil keputusan. Fundamental qualities yang kedua adalah ini nih. Faith, iman ya Pak ya. Apa ini maksudnya faithful representation? Kira-kira bahasa Indonesia gampangnya. Informasi akuntansi dikatakan berkualitas kalau dia memenuhi fundamental qualities yang namanya menyajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu faithful representation. Ya. Menyajikan sesuai keadaan yang sewajarnya atau sebenarnya. Jadi ada 2 ya. Fundamental qualities yang pertama adalah relevan, up to date. Yang kedua adalah penyajian sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, masing-masing ini ada isinya satu-satu. Saya bahas juga secara singkat. Detailnya sekali lagi baca di slide. Saya pengen, tadi ada ngomong dividen ya. Saya pengen dapat dividen dari PT ABC. Berapa pengennya? Ya 500 juta umpama. Tahun depan. Apa yang saya lakukan? Saya baca laporan keuangan ABC dari tiap tahun. Saya bikin model statistiknya. Saya masukin perkiraan saya. Masuk nggak 500 juta? Bisa masuk, bisa enggak? Kalau enggak kan saya memutuskan apa? Pergi ya. Kalau bisa masuk, saya stay. Itu artinya informasi akuntansi yang disajikan laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi. Pakai model apapun, pakai model statistik, pakai hitungan gampang atau apa di rata-rata. Pokoknya intinya angka-angka dalam laporan keuangan, angka-angka informasi akuntansi bisa saya pakai untuk memprediksi. Nah, biasanya predictive value ini diterapkan di awal periode, awal tahun. Ya Januari, Februari gitu. Saya pengen berapa tadi? 500 juta. Tiba-tiba sudah di tengah tahun nih, di Agustus. Ekonomi bisa jadi naik turun ya. Nah, saya kemudian berpikir, kayaknya 500 juta itu terlalu percaya diri deh. Mau tak rubah ekspektasi saya kira-kira nanti Desember dapat berapa sih dividen? Saya hitung ulang gitu ya, oh iya 500 juta terlalu tinggi, ya paling saya dapat 300, itu sudah oke banget. Itu prediktif, lalu di tengah-tengah dilakukan apa? Dikonfirmasi ulang. Yang saya prediksi di awal, masih bisa saya hitung ulang nggak sudah di tengah-tengah. Jadi confirmatory value itu biasanya ada di tengah periode. Merevisi prediksi awal.
Ya, saya nggak tahu seberapa sering sekarang dunia, taruhan bola masih ada. Ya, jadi gampangannya gini ya, mau ada pertandingan nih, kalau MU main udah bisa diduga lah pasti kalah ya, cari yang lain. Ya, cari yang Oh Barca juga ya. Nggak, intinya gini, saya bisa nggak sebelum pertandingan awal bisa memprediksi hasil? Kalau bisa itu memenuhi yang namanya predictive value. Pas nanti babak satu selesai, kan itu tengah-tengah ya. Bisa nggak saya revisi prediksi awal saya? Nah itu yang namanya apa? Confirmatory value. Biasanya sih yang saya tahu, sorry ya, di awal pasang, di tengah itu bisa ngerubah. Masih ada kesempatan ketika break. Mirip kayak laporan keuangan, di awal pengen dapat berapa, di tengah masih bisa dirubah. Tapi kalau informasi akuntansi dan keuangan di awal nggak bisa saya pakai untuk memprediksi, atau di tengah nggak bisa saya pakai untuk merevisi prediksi awal saya, berarti dia tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi apa? Bisa jadi tidak memenuhi prediktif, bisa jadi tidak memenuhi konfirmatori. Kalau dia tidak memenuhi salah satu di antara dua itu, berarti dia berarti informasi akuntansinya tidak relevan. Kalau tidak relevan berarti apanya dipertanyakan? Apa sih tujuan kita tadi bahas ini? Pengen tahu informasi apa yang berkualitas. Paham ya? Berarti kalau salah satu di antara tiga ini tidak terpenuhi, maka dia tidak relevan. Kalau dia tidak relevan berarti kualitasnya dipertanyakan, gampangannya bukan tidak berkualitas loh ya, kualitasnya dipertanyakan. Satu yang belum saya jelaskan, materiality. Material di sini bukan berarti matre ya, bukan ke arah sana, tapi material di sini artinya gini. Anda yakin nggak sih laporan keuangan itu pasti 100% sesuai standar? Bisa jadi enggak. Ada aja kesalahan. Katanya selalu ya manusia itu tempatnya salah, ya kan? Liverpool tempatnya salah gitu ya. Artinya apa? Ada ruang dalam laporan keuangan kekeliruan. Tinggal kekeliruan itu seberapa besar. Makin besar kekeliruan dalam laporan keuangan, maka bisa mempengaruhi pendapat atau persepsi siapa? Yang baca. Siapa yang baca tadi istilahnya? Capital provider. Bisa investor, bisa kreditor, bisa lender. Saya ulangi ya, selalu ada aja bagian dalam laporan keuangan yang nggak sempurna kayak kita. Ya, tapi apakah lender bisa nerima kesalahan tadi, error tadi? Kalau lender nggak bisa terima, seberapa besar pun kesalahan kecil aja dia nggak bisa terima. Gara-gara satu kesalahan kecil, hanya salah tulis, hanya salah hitung, terus sennya aja yang dibulatin terlalu tinggi atau terlalu bawah, dia langsung pergi. Nah itu berarti kesalahan tadi disebut kesalahan yang material, signifikan. Iya kan? Kadang gitu ya. Kalau udah nggak tahan dalam relasi, dikit aja kesalahan bikin putus. Nah itu berarti kesalahan sekecil tadi itu material kesalahannya. Ya kan? Tapi ada juga kesalahan yang memang tidak dilihat dari sisi pengambilan keputusannya capital provider. Jadi materiality itu satu, itu subjektif. Tergantung si capital provider. Jadi mau dia salahnya besar atau kecil, capital provider merasa itu penting, ya sehingga dia pergi, itu material. Tapi ada materialitas yang kedua yang bukan subjektivitas capital provider, tapi lebih ke arah evaluasinya akuntan. Maksudnya ada persentase tertentu yang mengatakan kesalahanmu ini masih bisa ditolerir, ada yang dikatakan nggak bisa ditolerir. Harus dikoreksi laporannya. Sekarang saya nanya nih, di PA mungkin sempat ada contoh-contoh ya. Kas dan bank Anda 1 triliun. Total di balance sheet atau statement of financial position, kas dan bank 1 triliun. Setelah diaudit, ketemu
1 juta nggak tahu di mana duitnya. Anda sebagai owner apa yang Anda lakukan? Akuntannya lapor, auditornya lapor, Pak, sudah diaudit nih Pak, 1 triliun semuanya. Tapi ada 1 juta nggak ketahuan di mana tempatnya, posisinya Pak. Kecatat tapi kok uangnya di opname, di stok opname nggak ketemu uangnya, nggak ada di bank, nggak ada di laci. Anda jadi owner, Anda apain? Kalau Anda pakai subjektif tadi, tinggal Anda rasa itu penting atau enggak 1 juta. Kalau Anda rasa itu penting, Anda kejar terus ya. Akuntan Anda kejar terus, manajemen Anda kejar terus, ya, sampai mereka nangis-nangis, Anda nuduh gitu ya. Itu berarti penting buat Anda, berarti 1 juta buat Anda apa? Material. Tapi akuntansi mengatakan jangan terlalu subjektif itu. Ada patokannya. Suatu kesalahan dikatakan material atau tidak material itu ada persentasenya. Kalau kesalahan itu kurang dari 5%, itu dianggap tidak material. 1 juta over 1 triliun, sampai enggak 1%? Enggak. Batasnya tadi 5%, jadi sudahlah. Relakan aja. Makanya di dalam petty cash masih ingat enggak kalau ada cash yang entah kelebihan atau kekurangan, ada nama akunnya, namanya apa? Cash over or short. Enggak perlu dicari, udah langsung akui jadi loss atau jadi other income. Karena jumlahnya tidak material. Itu loh materialitas. Terus yang kesalahan yang dianggap material itu berapa persen, Pak? 10% ke atas. Jadi kalau di bawah 5% tidak material, saran saya nggak usah dikejar, langsung di jurnal aja loss gitu ya. Kalau di atas 10% itu perlu dicari tahu, kemana sih? Persentasenya atas apa ya? Tergantung, kalau cash tadi ya, cash yang hilang berapa, total cash berapa. Kalau ada aset yang hilang berapa, total aset berapa. Paham ya? Jadi materialitas ada 2. Bisa subjektif, bisa memang ada ukurannya, objektif. Ada pertanyaan? Enggak tergelitik untuk nanya, Pak, terus yang tengah-tengah gimana? Tadi kan cuma di bawah 5 dan di atas 10 ya. Kalau tengah-tengah? Kalau saya buat kesalahan pencatatan, anggap aja setelah dicari 7%. Material atau enggak? Yang pasti tidak masuk ranah tidak material, Pak. Tapi kan juga tidak masuk wilayah material. Terus, di situ judgment. Judgment itu artinya silakan. Kalau Anda jadi owner, jadi auditor, silakan putuskan. Mau dicari atau langsung di jurnal law, silakan. Itu namanya apa? Area abu-abu, gray area. Tapi kalau 5 ke bawah, sudah pasti nggak material. Udah, nggak usah diurus. Kalau di atas 10% material, cari itu penyebabnya. Dikoreksi jurnalnya. Kalau tengah-tengah, monggo. Mau diurus atau langsung diakui sebagai kerugian. Itu materialitas. Jadi, kalau salah satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, relevansinya dipertanyakan, kualitasnya dipertanyakan. Bisa jadi tidak terlalu berkualitas atau bahkan tidak berkualitas sama sekali. Yang kedua, apa tadi faithful representation? Informasi akuntansi akan berkualitas kalau dia disajikan berdasarkan kondisi atau keadaan sebenarnya. Apa indikatornya? 1, informasinya harus komplit, lengkap. Jadi untuk bisa ngambil keputusan maka semua informasi tersedia. Nyari informasi A nggak ada. Nyari informasi detailnya HPP nggak ada. Itu nggak komplit. Berarti nggak faithful representation. Kedua, harus netral. Ya, harus netral. Netral itu artinya gini. Gampangannya gini. Anda kalau jadi akuntan, pengen laba Anda tinggi atau kecil? Tinggi. Itu kalau Anda pengen nyenengin pemegang saham. Tapi ingat loh, laba tinggi itu juga konsekuensinya apa di pajak? Kena pajak juga tinggi. Ujung-ujungnya yang Anda beri kepada investor jadi kecil. Nah pertanyaannya, Anda lebih mihak siapa? Pengen supaya pajaknya kecil atau pengen supaya investor kasih bonus ke kita? Kalau Anda terlalu berat ke investor atau sebaliknya berat untuk pajaknya besar, Anda nggak netral. Berarti harus di tengah-tengah. Waduh, gimana caranya? Nggak bisa diajarin. Itu butuh apa? Sense khusus. Pengalaman yang akan buat kita tahu kapan kita harus di tengah. Kalau bahasa rohaninya kita butuh
hikmat. Ya, kita butuh hikmat. Kalau Anda nggak netral, Anda nggak faithful representation. Karena Anda terlalu berat sebelah ke salah satu pihak. Ya. Yang ketiga, ada kaitan dengan materiality. Tadi kan bicara kesalahan ya. Intinya adalah ya sama, harus jauh dari error. Error itu ketidaksengajaan. Memang tidak sengaja, tapi jangan sampai juga terlalu banyak. Salah hitung, salah menerapkan rumus penyusutan, itu kan error juga. Idealnya sih free, tidak ada error. Tapi tadi ya nggak bisa. Berarti ada level error yang bisa diterima, 5 tadi ya, 5% ke bawah lah yang bisa diterima. Kita sudah sampai baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Di mana baris kelima itu isi dari baris keempat. Nah sekarang baris paling akhir itu tadi apa? Salah satu indikator decision usefulness yaitu secondary quality atau enhancing quality. Kualitas pendukung. Informasi keuangan dikatakan berkualitas kalau satu. Apa maksudnya? Comparability. Krakatau Steel itu bergerak di industri pembuatan baja. BCA itu industri perbankan. Labanya Krakatau Steel lebih kecil dari BCA. Apakah BCA itu dikatakan kinerjanya lebih bagus dari Krakatau Steel? Orang kan biasanya bandingin laba ya. Bandingin IPK gitu kan. Apakah kalau IPK seseorang lebih tinggi, itu dikatakan dia lebih baik daripada yang IPK-nya lebih rendah? Apakah laba yang lebih tinggi di satu perusahaan dikatakan menunjukkan kinerja dia lebih bagus? Comparability itu punya syarat. Syarat pertama adalah comparability eksternal. Saya bisa dibandingkan, tapi bandingkan dengan perusahaan sejenis. Krakatau Steel harus dibandingkan dengan manufaktur juga dong. Penghasil baja kalau bisa, atau penghasil apa? Benda-benda berat kayak gitu ya. Kalau dengan bank, semua asetnya rata-rata bank itu apa? Aset cair kan? Kalau Krakatau Steel, asetnya aset padat, ya. Equipment semua, fixed asset. Ya tentu nggak apple to apple katanya. Jadi comparability itu terpenuhi kalau kita membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam lingkup usaha sejenis. Bandingkan IPK aktivis dengan seorang yang memang apa? Ya suka belajar, rajin, ya nggak bisa. Nggak apple to apple. Aktivis dan aktivis gitu ya. Yang memang tekun, maksudnya bukan tekun, intinya fokus belajar dengan yang fokus belajar. Ya. Tapi itu jangan jadi apa? Justifikasi ya. Yang penting aktif, Pak. Tetap IPK dikejar, tapi itu tadi nggak bisa. Ya, saya kalau jadi orang tua Anda bisa jadi ya namanya orang tua ya, ngelihatnya selalu yang bottom line IPK dulu kan. Nggak salah juga orang tua. Karena tujuan mengirim ke sini kan bukan untuk jadi aktivis ya, jadi mahasiswa. Tapi bilang ke orang tua, Pak, indikator itu bukan satu-satunya. Ada indikator lain. Anakmu ini aktivis loh. Ya, jadi ketua hima loh, jadi fungsionaris loh. Saya jadi panitia WGG, dengan saya jadi panitia Pak, itu bisa efisien panitianya. Ya. Internal kontrolnya bagus, ya kan? Itu contoh bahwa kita punya indikator lain keberhasilan sebagai mahasiswa, termasuk perusahaan. Jadi nggak boleh mengcompare untuk perusahaan yang beda jenis. Yang kedua ada namanya comparability internal. Krakatau Steel, kalau comparability eksternal kan harus dibandingkan dengan sesama manufaktur. BCA juga ya, dengan sesama bank. Tapi kalau pengen membandingkan BCA secara internal itu maksudnya gimana? Kinerja BCA dikatakan baik kalau membandingkan apa dan apa. Tahun ini dan tahun lalu. Yang dikatakan baik kalau laba tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. Itu pun ada syarat. Syaratnya adalah metode akuntansi tahun lalu sama kayak tahun ini. Kalau tahun lalu pakai saldo menurun, tahun ini pakai garis lurus, kira-kira laba mana yang lebih tinggi, tahun lalu atau tahun ini?
Anda sudah belajar penyusutan kan ya? Paling nggak sampai AK kan sudah belajar. Tahun lalu saya pakai saldo menurun, tahun ini pakai saldo garis lurus. Laba mana yang lebih tinggi? Anggap aja revenue-nya sama, expense-nya sama, tapi hanya beda metode penyusutan. Tahun lalu pakai saldo menurun, sekarang straight line. Mana yang bebannya lebih besar? Tahun lalu. Berarti kalau tahun lalu bebannya lebih besar, labanya lebih kecil tahun lalu kan? Apakah tahun ini saya lebih baik? Belum tentu. Hanya karena beda metode penyusutan. Jadi comparability harus seperti itu. Lihat satu jenis bidang usaha, lihat tahun ke tahun, tapi metode akuntansi yang digunakan juga harus sama. Kalau nggak bisa di-compare. Ya, nggak bisa di-compare. Yang kedua, apa maksudnya ini ya? Bisa diverifikasi itu maksudnya apa? Gampangannya pokoknya gini nih. Agustoli bikin laporan keuangan. Terus suatu saat diaudit oleh sisi kanan saya. Hasilnya A. Kalau yang kiri ngaudit, hasilnya B, itu nggak bisa diverifikasi berarti. Ada yang salah dengan laporan keuangannya Agustoli. Tapi kalau hasil audit itu sama dengan auditor yang berbeda, itu bisa diverifikasi. Berarti memenuhi enhancing qualities. Itu ya. Nah ini gampang nih. Diartikan secara langsung, apa maksudnya? Laporan keuangan akan berkualitas kalau timeliness itu maksudnya? Kira-kira saudara-saudara, Januari 2023 sudah bisa nggak dapat laporan keuangan PT TBK tahun 2022? Bayangkan Anda ada di tahun 2023 Januari. Anda pengen dapat laporan keuangan PT Telkom 2022, sudah ada nggak? Saya kok ragu. Karena PT Telkom itu holding company. Ada banyak anak perusahaan, ada banyak cabang. Satu aja cabang atau anak perusahaan butuh waktu bikin laporan keuangan, betul ya? Apalagi mau sampai di ujung di PT Telkom. Apakah kalau Januari 2023 belum bisa dapat laporan keuangan Telkom 2022, Telkom tidak tepat waktu, timeliness itu lebih ke arah tepat waktu. Telkom tidak memenuhi timeliness, ya belum tentu. Karena buktinya apa? Pemerintah sendiri kalau Anda ikuti aturan ya, entah pajak atau pasar modal, itu ngasih kesempatan perusahaan bikin laporan keuangan dan di-issued sampai bulan, berapa bulan setelah Desember diberi kesempatan? 6 kelamaan. 1 kecepatan. 4 bulan. Berarti laporan keuangan 2022 itu idealnya terbit paling enggak April 2023. Termasuk laporan pajaknya ya, SPT-nya itu paling lambat April 2023. 4 bulan loh dikasih kesempatan pemerintah. Masa kita bukan pemerintah aja tidak ngasih kesempatan gitu ya. Jadi timeliness itu ukurannya 2. 1, ukuran legal. Ukuran legal tadi 4 bulan. Kalau dia terbit setelah 4 bulan, sudah pasti nggak timeliness. Jadi bukan tidak berkualitas. Kualitasnya dipertanyakan. Itu timeliness legal atau formal. Tapi ada lagi timeliness yang nggak formal. Kembali ke subjektivitas capital provider. Contoh, kayak tadi ya, Agustoli investor sekarang. Pengen invest di PT Telkom di Januari 2023. PT Telkom belum keluarin laporan keuangan. Nggak ngelanggar timeliness formal kan? Kan masih 1 bulan tadi. Tapi saat itu Agustoli lagi pengennya invest. Dia lagi punya duit. Takutnya besok-besok uangnya habis. Biasanya cowok gitu ya. Uangnya cepat hilang gitu. Nggak kelihatan bentuknya. Mending saya invest. Pas Agustoli atau investor ini butuh investasi, laporan keuangan Telkom belum muncul. Yang ada punyanya Unilever. Berarti dalam kasus itu, PT Telkom tidak timeliness secara subjektif. Karena dia tidak hadir saat dibutuhkan oleh investor. Kamu di mana pas aku butuh invest? Ya sudah, aku ke yang lain. Gitu. Jadi timeliness ada 2 ya, formal itu 4 bulan, informal itu tergantung
ke persepsi atau subjektivitasnya si capital provider, investor dalam hal ini. Nah, yang terakhir, enhancing qualities-nya, understandability. Apa arti literalnya? Bisa atau mudah understandability, bisa atau mudah dipahami. Yang tadi saya katakan ya, laporan keuangan itu berkualitas salah satu, kalau orang dengan latar belakang macam-macam itu bisa paham. Mau dia bisnis, mau dia akuntan, mau dia pajak, mau dia teknik, dia bisa baca dan paham, itu memenuhi understandability. Tapi kalau mereka nggak paham, informasinya kurang berkualitas. Tapi asumsinya tadi apa? Pembaca ini punya sense of business, punya kemampuan atau pemahaman bisnis yang bagus. Itu semua saudara-saudara ada di belakang ya. Ini fundamental qualities isinya 2 ya. Apa isinya relevan ada di sini. Yang disebut prediktif apa, konfirmatori apa, ada semua di belakang. Materiality nih 5-10% ya kan. Faithful representation isinya apa, semua juga saya jelaskan di belakang. Nah dalam perkembangannya kadangkala saudara-saudara bikin laporan keuangan itu kayak milih. Mau cepat atau akurat. Mau cepat atau akurat. Relevan itu kan lebih ke arah saat dibutuhkan informasi ada enggak. Betul ya? Tapi kalau makin cepat informasi ada, biasanya akurasinya dipertanyakan. Kalau ujian aja, jangan terlalu kagum ke orang yang cepat keluar. Itu bisa jadi banyak salahnya. Tapi kalau Anda ingin benar, dapat nilai 80, 90, Anda butuh waktu lebih lama di kelas mengerjakan. Betul kan? Jadi pilihan, mau cepat atau akurat. Ada pemain bola yang cepat, tapi selalu meleset. Ya. Ada yang jago gitu, tapi dia nunggu umpan ya, cari ruang gerak. Jarang-jarang kayak Messi dan Ronaldo kan. Ya, cepat akurat. Jadi pilihan tuh, mau relevan atau faithful representation. Ya. Kalau yang bawah tadi juga sudah saya jelaskan ya satu-satu, comparability, verifiability, timeliness, understandability. Istirahat dulu 10 menit. 10 menit lagi kita mulai, ya. Break dulu 10 menit, 10 menit lagi kita mulai.